Hai Bun, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Ayu Triana. Maaf banget ya, udah lama banget aku nggak upload. Tapi insya Allah kedepannya aku mau lebih rajin dan produktif lagi bikin video. Nah, di video kali ini aku pengen share cara bikin pepes tahu tanpa daun. Nah, pastinya gampang banget, kalian ikutin aja sampai akhir. Ini pertama aku cuci bersih dulu dada ayamnya. Terus aku rebus dulu, dan direbusnya ini aku pakai daun jeruk dan garam buat ngilangin bau-bau di ayamnya gitu ya. Nah, ini aku habis cuci ayam, nggak lupa cuci tangan dulu karena kalau mau pegang yang lain supaya nggak ada kontaminasi silang dari si ayam. Nah, udah cuci tangan, aku rebus ayamnya, dan sambil rebus ayamnya ini aku langsung cuci tahunya aja. Jadi sebenarnya tahunya itu harusnya dihancurin dulu gitu ya, pakai garpu atau pakai olokan, cuma di sini aku lupa, jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi habis dicuci ini aku langsung taruh di lap bersih, pokoknya pakai lap apa aja yang penting dia kondisinya bersih gitu ya. Nah, di situ langsung aku peres karena tahu kan kandungan airnya tuh banyak, jadi pastiin dia peresnya tuh sampai benar-benar cukup hilang gitu ya, kandungan airnya sekitar 50% atau 70%. Dan kalau udah, langsung aja taruh ke dalam baskom atau wadah. Nah, yang kedua bahannya itu aku pakai jamur tiram. Jadi ini aku bawanya agak banyak gitu ya, dari pasar suami aku bawain. Ini aku suwir-suwir dulu semuanya karena emang mau bikin porsi yang agak banyak supaya nanti bisa ngasih ke mertua aku. Ya biasanya aku kalau dibawain jamur kayak gini aku bagi dua gitu ya, sisanya buat bikin jamur crispy. Cuman ini aku suwir-suwir semua. Nah, habis disuwir-suwir biasanya aku cuci karena biasanya kan di dalam di sela-sela jamur itu suka ada kotoran-kotoran hitam-hitam gitu. Jadi ini aku cuci bersih dulu, dan sama aja sih, ini sih jamurnya aku peres dulu karena supaya ngilangin kandungan air yang ada di dalam jamurnya. Nah, ini aku juga peresnya pakai bekas tadi ya, kain yang tadi bekas meres tahu. Nih aku peres sampai benar-benar kandungan airnya cukup hilang gitu. Kenapa harus dihilangin? Karena supaya nanti si pepesnya itu nempel gitu ya, kandungan airnya nggak terlalu banyak. Terus ini kalau udah, gabungin aja ke tahu yang tadi udah kita peres. Nah, ini sembari ngelakuin yang lain kan tadi udah selesai itu dada ayamnya, sama diiris-iris juga atau disuwir-suwir. Terus bahan yang selanjutnya itu ada wortel. Ini aku kupas dulu kulitnya, terus aku cuci, baru aku ini aja deh, parut aja biar lebih gampang. Kalau kalian mau dipotong-potong juga boleh, bebas aja. Jadi ini terserah masing-masing aja gitu ya, mau pakai diiris atau diparut kayak aku. Nah, hasilnya kayak gini. Ini juga langsung gabungin aja ke wadah yang tadi. Terus selanjutnya aku siapin bahan-bahannya. Ini aku aduk-aduk sebentar, dan bahan-bahannya itu simple banget sih, bahan-bahan dasar aja. Aku pakai bawang putih, bawang merah, terus yang paling penting itu pakai cabai hijau ya supaya wangi pepesnya. Cabai hijau, cabai besar, cabai merah besar, rawit merah, pakai rawit hijau, pakai lengkuas, daun jeruk, dan tambahannya aku pakai tomat, daun salam, sereh, dan daun bawang. Jadi semuanya ini serba diiris, pokoknya simpel banget deh. Ini bawang putihnya aku geprek dulu, habis digeprek aku potong-potong dan cincang kasar aja gitu ya. Kalau misalkan nggak digeprek, biasanya kalau aku tuh suka diparut pakai parutan keju, cuma ini aku lagi diiris-iris aja. Kalau udah selesai langsung masukin ke dalam wadah yang tadi, sama bawang putihnya juga diiris-iris tipis, terus masukin ke wadah baskom yang isinya bahan-bahan buat pepes, sama cabai-cabainya juga diiris-irisin. Iris-iris ini aja sih, iris-iris tipis gitu ya, iris-iris kasar juga boleh. Nah, ini cabenya kalau misalkan mau pedas irisnya tuh tipis-tipis, tapi kalau misalkan nggak mau terlalu pedas ya satu cabai tuh bagi dua aja. Tapi kalau misalkan mau pedas bisa diiris-iris tipis supaya dia
rasa pedasnya tuh lebih ngeblend ke si pepesnya. Ini aku sebenarnya salah sih, jadi kurang kerasa pedas karena ngirisnya ketebelan. Jadi kalau misalkan kalian mau yang pepesnya pedas gitu, bisa ngirisnya agak lebih tipis. Nah ini juga semua dimasuk-masukin, si salamnya, serehnya juga aku potong-potong korek gitu ya, terus aku masukin lagi, dan daun bawangnya juga nggak lupa aku iris-iris ini aja, iris kasar, terus aku masukin lagi ke dalam wadahnya. Nah untuk tomat ini aku nggak iris sekarang, tapi aku mau campur dulu semua bahan-bahan ini sama seasoning. Jadi si tomatnya itu aku masukin belakangan bareng sama telur. Ini untuk seasoningnya aku pakai kaldu sapi sekitar 2 bungkus. Nah ini tuh karena kan tahu itu sifatnya dia menyerap bumbu, jadi kita harus kuat bumbu, kuat rasa, soalnya kalau sedikit dia nggak akan kerasa karena dia gitu, tempe tahu tuh nyerap bumbu gitu ya. Nah ini aku pakai garam, mecin, dan lada, terus aku aduk-aduk. Ini aku aduk pakai tangan aja, aku pakai sarung tangan supaya lebih benar-benar kecampur rata gitu. Nah kalau udah kecampur rata, baru deh aku masukin telurnya. Aku pakai 2 butir telur yang ukurannya sedang. Nah kalau udah aku aduk-aduk lagi sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Ini aku tuh di video sebenarnya cuma pakai 1,5 bungkus masako, makanya hasilnya plain gitu ya, rada tawar. Nah jadi aku saranin kalau misalkan emang bikin banyak, pakai 2 bungkus masako. Terus di sini aku siapin dulu dangdangnya supaya air tuh langsung mendidih gitu ya. Terus aku kasih alas juga pakai, kalau ada daun pisang ya daun pisang, cuma ini kan judulnya pepes tanpa daun pisang, jadi aku di sini pakai alasnya pakai kertas nasi. Terus ini tadi pepes yang udah jadi, udah kita campur-campur, tinggal dibentuk aja deh, dipadat-padatin gitu ya pakai tangan. Jangan lupa dimasukin tomat di tengah-tengahnya supaya rasanya tuh jadi lebih segar. Ini sebenarnya aku bikinnya itu agak kegedean ya, karena emang bikin porsinya banyak. Kalau misalkan kalian mau lebih cantik, bisa tuh dibentuknya kotak-kotak, jadi nanti hasilnya lebih mirip sama pepes asli gitu kan. Kalau pepes asli ya kotak gitu ya, kotak memanjang. Cuma ini aku biar lebih cepet aja bikinnya porsi besar gitu. Terus ini aku ngukusnya kira-kira sekitar 45 menit sampai 1 jam, jadi bisa ditinggalin sambil ngelakuin aktivitas lain. Dan ditutupnya ini aku pakai kain supaya uapnya itu nggak netes-netes ke pepesnya. Dan jadi deh hasilnya kayak gini kurang lebih. Ini tuh enak banget sumpah deh. Kalau misalkan kalian bingung mau masak apa, masak ini aja terus makannya sama nasi panas dan kerupuk, hasilnya tuh udah enak banget. Pokoknya masakan simple, enak, dan sehat tanpa minyak. Jadi nggak ribet juga nih harus nyari daun pisang, tapi rasanya tetap enak. Ini enak banget. Aku makan di sini bareng sama suami aku. Ini sebenarnya video waktu bulan puasa, jadi benar-benar enak banget gitu ya. Perut lagi kosong, nasinya panas, pepesnya panas. Alhamdulillah makan seadanya. Walaupun cuma makan sama pepes aja, tapi benar-benar rasanya tuh enak banget karena serba anget gitu ya. Kalau makan yang serba anget kan walaupun sederhana ya makannya tetap nikmat kayak gitu deh. Aku makan ini sama kerupuk aja tuh, nggak hancur ya. Cabai bubuk udang ya enak. Oke deh guys, jadi sekian deh sharing-sharing masak aku hari ini, bikin pepes tahu tanpa jamur. Kalian bisa sesuaiin sama bahan-bahan yang ada di rumah.
Kalau kalian cuma ada tahu sama jamur bisa. Kalau kalian bisa ada tahu sama wortel bisa. Tapi kalau misalkan mau lebih lengkap juga bisa kayak aku. Nah sekarang aku pengen ngasih tips nih gimana sih bikin kulit jadi bening. Jadi semuanya itu berawal dari teman aku waktu main ke rumah. Terus dia komen masalah wajah aku sama badan aku, katanya jadi lebih cerah, lebih bening. Sebenarnya ini aku ngelakuin hal-hal simpel aja sih, tapi di sini aku akan spill apa aja sih treatment yang aku lakuin. Tapi disclaimer, apa yang aku lakuin ini sebenarnya cuma hal-hal sepele ya, hal simpel, hal sederhana. Tapi semoga tetap bisa memberi motivasi dan semangat. Nah yang pertama itu masalah mandi. Ini aku usahain banget mandi itu 2 kali sehari ya, minimal banget 1 kali lah sehari. Karena jujur aku tuh dulu sering banget skip masalah mandi gitu ya, bisa nggak mandi seharian, bahkan bisa nggak mandi 3 hari kalau lagi sakit. Nah pertama tentu aja tuh karena aku tuh tinggal di daerah yang dingin gitu ya, daerah pegunungan, jadi bikin aku malas mandi. Cuma sekarang aku usahain banget sih mandi pagi dan sore. Terus yang selanjutnya aku mandi sekarang tanpa spons atau jaring, karena sebelum ini aku udah cobain dan hasilnya sih emang worth it gitu ya. Logikanya supaya kandungan di pencerah di sabun itu bisa lebih meresap ke kulit kita. Sama halnya kalau kita pakai foundation, kalau kita pakai spons kan lebih banyak yang meresap ke sponsnya. Nah untuk sabun ini aku pakai sekarang pakai Scarlet Whitening dan selang-seling sama sabun BDL. Kalau kalian nanya bun, aku biasa mandi pakai spons, gimana kalau kurang bersih gitu? Nah aku kasih solusinya di next tips. Yang kedua, aku ini masalah luluran gitu ya. Aku scrub atau lulur tuh sekarang seminggu 2 kali ya, minimal banget seminggu sekali. Karena tadi kan kita mandinya nggak pakai spons atau jaring gitu ya. Jadi aku mensiasatinya dengan rajin scrub atau luluran, baik badan ataupun wajah ya, semalas-malasnya seminggu sekali lah gitu ya. Aku lulurnya masih setia nih pakai Scarlet Whitening dong. Karena kerasa banget sih di aku manfaatnya, benar-benar bikin kulit jadi lebih cerah dan halus. Nah untuk bulirnya juga kan nggak sakit tuh waktu di apply, jadi aku pakai juga di area wajah. So far sih aman karena dipakainya juga cuman seminggu sekali. Nah yang ketiga yaitu masalah hand body atau body lotion. Karena aku lagi rajin gencar banget nih yang namanya hand bodyan. Aku juga punya kebiasaan bawa hand body itu ke kamar mandi. Jadi selesai mandi kondisi badan masih setengah basah, langsung apply hand body-nya ke seluruh tubuh. Dan waktu terbaik itu menggunakan hand body adalah setelah mandi, karena kan pori-porinya dalam keadaan terbuka, jadi lotionnya itu bisa lebih meresap. Kalian pernah nggak sih ngerasa pakai body lotion tapi kulitnya tetap kering? Nah jangan-jangan kalian itu kurang tepat gitu ya mengapply-nya di saat-saat yang kurang pas gitu. Nah aku punya tips nih kenapa sih kita wajib pakai body lotion saat kulit masih setengah basah. Yang pertama, body lotion itu jadi lebih efektif kalau dipakai di kulit yang basah. Ada seorang makeup artist dan beautician Anissa Hawadi, dia bilang kalau body lotion itu bekerja lebih baik saat kulit basah. Jadi baiknya gunakan body lotion itu sesaat setelah mandi pagi dan sore. Ada juga seorang dermatologis yang bilang kalau misalkan kulit kita memiliki tingkat kelembapan paling optimal waktu masih basah. Jadi sebagian besar juga pelembab dan skincare itu bagusnya dan bekerja lebih optimalnya itu waktu kulit terhidrasi atau kulit masih basah. Nah yang kedua, bikin kelembapannya itu menjadi tahan lama. Saat hand body di-apply kulit yang masih basah, itu bikin formulanya lebih meresap. Jadi nggak heran kalau kelembapannya itu bahkan lebih bertahan seharian dibanding di-apply di kulit yang kering. Nah untuk menghindari masuk angin, tepat-tepat pakai handuk nih kulit kita sampai setengah basah, baru deh di-apply hand body-nya. Lanjut yang ketiga, yaitu bikin wanginya jadi bertahan seharian. Selain kelembapannya jadi tahan lama, ternyata menggunakan body lotion saat kulit basah bikin wanginya bertahan seharian. Hal ini karena formulanya itu lebih meresap ke kulit, jadi wanginya terasa lebih intens. Mungkin awal-awalnya kalian nyobain pakai hand body di kulit yang masih basah itu akan terasa licin, tapi percaya deh 3-5 menit setelah formulanya meresap, kulit kalian akan terasa lebih kenyal dan lembut. Nah selanjutnya ini aku sekarang lagi rajin banget hand bodyan, bisa 5 kali sehari. Jadi aku hafalinnya itu setiap setelah sholat, karena kan biasanya kalau habis wudhu hand bodyan kita pakai sebelumnya tuh jadi luntur. Jadi sekarang aku bisa pakai sehari tuh lebih dari 5 kali gitu ya, karena sebelumnya kulit aku tuh dulu tuh kusam banget itu. Cuma sekarang setelah rajin hand bodyan, alhamdulillah hasilnya juga nyata. Jadi nggak lupa nih aku setiap kemana-mana keluar pasti aku bawa hand bodynya di dalam tas. Next yang keempat,
skincare, rajin skincarean itu yang paling wajib banget. Pokoknya jangan pernah skip skincare pagi dan sore. Pokoknya kalau aku nih ya bangun tidur posisinya misalkan mau sholat subuh, nah waktu wudhu langsung sikat gigi dan cuci muka pakai facial foam, walaupun pagi itu nggak langsung mandi gitu ya. Misalkan sore atau siang nanti mau mandi tinggal di reapply lagi gitu ya skincarenya. Jadi kan kadang-kadang namanya ibu-ibu kan suka lupa tuh pagi-pagi habis sholat terus langsung aktivitas yang lain, kena panas kompor, panas matahari. Nah hal sepele kayak gitu tuh yang sebenarnya bikin kulit kita jadi kusam, flek, komedo dan lain-lain. Jadi usahain banget pokoknya bangun tidur pakai skincare, mau mandi atau enggak pokoknya langsung dipakai aja. Dan untuk skincare sebenarnya pakai aja sih yang kalian punya, yang kalian cocok, yang murah juga nggak apa-apa, karena kalau dipakai rajin dan rutin juga hasilnya tetap sama. Dan di sini aku punya rekomendasi untuk serum. Di sini aku lagi pakai serum dari Aura Bright. Ini aku udah pakai lebih dari sebulan lah ya, hasilnya tuh kerasa banget gitu. Yang tadinya kulit aku kusam terus sekarang berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Bisa dilihat nih sekarang muka aku alhamdulillah lebih flawless gitu ya, nggak ada kusam-kusam lagi. Nih aku tunjukin fotonya waktu aku kemarin lagi kusam, bener-bener muka itu hitam banget karena bener-bener semalas itu aku skincarean, karena emang serum itu adalah kuncian dari semua skincare. Jadi kalau misalkan kalian cocok pakai serum yang bagus, hasilnya alhamdulillah bisa kelihatan kayak aku kayak gini, before afternya kayak gini ya aku pakai. Nah di sini aku pengen kasih gambaran gimana sih urutan skincare aku. Jadi pertama bangun tidur aku sikat gigi, pakai cuci muka, lalu skincare. Tapi kalau jadwal maskeran, aku sikat gigi, cuci muka, maskeran dulu, bilas masker, baru lanjut skincare. Dan untuk sore harinya setelah aktivitas seharian gitu ya ibu-ibu, aku pakai micellar water dulu, pakai kapas itu, baru lanjut cuci muka, sikat gigi dan skincare malam. Untuk skincarenya di sini aku akan spill apa aja yang aku pakai gitu ya. Untuk aku pribadi pertama ke facial foam, terus aloe vera, essence, serum, baru ke day cream gitu ya kalau pagi hari, baru lanjut sunscreen. Dan untuk malam harinya juga sama, tinggal sunscreennya aja yang di skip. Terus untuk maskernya aku pakai yang masker Scarlet Whitening yang warna pink itu sama yang warna hijau, terus sama pakai masker putih telur. Nanti aku bakal share cara pakai masker putih telurnya di ending. Dan untuk tips terakhir, ini aku tuh nggak tahu benar-benar ngefek apa gimana, karena aku tuh sebulan ini lagi konsumsi vitamin E, ternyata bikin kulit aku tuh jadi lebih cerah gitu dan lebih sehat. Kayaknya aku sih mau lanjut pakai ini terus. Oke deh guys, jadi kayak gitu video aku kali ini, semoga bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah nonton. Berikut ini aku kasih sedikit cuplikan gimana aku pakai masker putih telur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian, di like dan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum. 아침이 다 지나가고 오후가 다 돼가는데 낡은 서랍을 쳐다봐 수북히 쌓아둔 이야기들 무심코 하나 둘 여러 마음 담을게 아직은 우습고도 서툴지만 사랑 얘기 어색한 이야기가 오고 갔던 사람 얘기 지나간 시간 속에 홀로 나만 변했나 봐요 그때는 아무것도 아니었던 추억 얘기 얼마 전 새삼스레진 한 속마음 얘기도 이제 나 슬쩍 답장 한번 해볼게요 낡은 서랍을 쳐다봐 수북히 쌓아둔 이야기들 혼자서 추억을 가진 것만 같아도 이대로는 조금